Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzainab SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Merangin, Jambi. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi jam pelajaran IPA diawali dengan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang yang harus Ibu jelaskan apa sebenarnya keyakinan kelas itu dan mengapa penting untuk dilakukan. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, maksud dari nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang berlaku secara umum, baik dalam kehidupan kita di sekolah, ya, di lingkungan kita, maupun di lingkungan sekitar kita. Dalam kita bergaul dalam keluarga kita, ya, kemudian di lingkungan masyarakat, maka berlakulah nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut nilai norma berlaku secara umum. Contohnya apa? Contohnya tanggung jawab, kemudian ada mandiri, ya, kemudian ada juga reflektif. Nanti akan kita bahas satu persatu dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan universal itu. Berikutnya lagi, mengapa penting adanya keyakinan kelas? Dulu kita memiliki suatu peraturan. Mungkin di belakang tempat dudukmu masih ada ya peraturan kelas, ya. Bahkan mungkin di SD kamu juga pernah mendengar tentang peraturan kelas. Coba siapa yang masih ingat apa contohnya peraturan kelas? Ada yang tahu? Ya, coba kasih. Ya, Ahyar, ya. Dilarang mencontek saat ujian. Benar, ya, itu adalah peraturan kelas. Dilarang mencontek saat ujian. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas apa? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh seseorang yang memiliki kompeten di bidangnya, contoh misalnya wali kelas atau guru bidang studi tertentu atau sekolah atau lembaga. Jadi peraturan kelas itu disebut juga dengan tata tertib. Sedangkan keyakinan kelas itu dibentuk oleh guru beserta murid yang ada di kelas ini, ya, secara bersama, disepakati bersama, didiskusikan bersama, ya, dengan berdasarkan kesadaran penuh. Harus ada motivasi dari dalam diri bersama-sama menentukan apa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bisa juga disebut dengan kesepakatan kelas, ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau peraturan kelas itu hanya satu arah saja, ya. Sedangkan keyakinan kelas itu antara guru, ya, dengan murid. Kita sepakati nanti apa keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas 7B ini. Bisa di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siapa 4 tadi? 3 siapa? 3 bersempat. 3, 4, Nah, kelompok 1 kumpulkan mejanya satu sini 4. Kelompok 1 di depan. Kelompok 2 di harapannya mengarah kepada kebiasaan positif atau yang disebut juga nilai-nilai keyakinan kelas atau bisa juga disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dipahami ya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah
kita berdiskusi dalam kelompok. Kamu diberikan waktunya hanya 3 menit ya untuk mendiskusikan peraturan sekolah, kelas ya, sekolah atau kelas yang berlaku menurut kamu. Ya, masing-masing kelompok semua mendapat bagian mencatat peraturan kelas. Ya, silakan dibagi. Ditulis ya, ditulis dalam ini peraturan kelas tadi dicontohkan oleh temanmu. Apa tadi dilarang? Ribut. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Pilih sendiri. Tapi boleh diskusi ya, boleh dengan cara diskusi. Jawabannya berbeda-beda. Nanti kan mau bilang. Waktunya dibuat di mana? Masing-masing punya peraturan kelas. Silakan. Ayo sekarang kelompok 4. Dan gantian satu-satu. Antri. Ya, selesai duduk langsung kawan lagi. Oke, udah apa? Aku mau nama guru. Nomor berapa? Nomor 4. Aku mau Setelah kita membuat peraturan kelas, harapan kita adalah nanti kita simpulkan ya masing-masing dari peraturan yang sudah kamu ajukan ya. Kemudian nanti kita tulis kesimpulannya di papan tulis. Ya. Sekarang kita lihat untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Fabian dilarang bermain di dalam kelas saat guru menerangkan. Kira-kira ada nggak? Coba dibantu satu orang. Ya, ada nggak yang dilarang bermain lagi? Coba. Kalau sudah ada, ini berarti sudah dilarang bermain. Mana lagi? Yang dilarang bermain. Dilarang bermain mana? Yang sama. Sama ini ya. Ya. Sekarang kita tulis hasilnya dulu ya, di papan tulis ya. Coba si Nabila, bantu ibu. Baca dulu nomor 1. Peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Baca nomor 1. Dilarang bermain dalam kelas saat guru menjelaskan. Apalagi yang 2? Ya, terus baca. Topi di kelas. Tidak boleh memakai topi. Tidak boleh Memakai topi di kelas. Lagi lanjut Nabila. Tidak boleh membawa handphone. Tidak boleh akan kita buat menjadi suatu kalimat positif. Apa ini yang dimaksud dengan kalimat positif? Kalimat yang mengandung makna kata iya, ya, kata iya. Contoh, ya, dilarang bermain dalam kelas saat guru menjelaskan. Contoh kalimat positifnya apa? Apa kalimat positifnya? Apa? Apa? Kalau tidak bermain tuh termasuk kalimat
negatif itu sama dengan dilarang bermain. Kalau dilarang bermain dalam kelas berarti bersungguh-sungguh belajar dan mendengarkan saat guru menjelaskan. Itu namanya kalimat positif. Kalau yang ini tidak boleh memakai topi di kelas. Apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Kita sepakati tadi bersama ya. Setelah kamu diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Yang pertama, coba minta kelompok 1 bacakan dengan suara yang keras. Azza, 1. Dilarang bermain dalam kelas saat guru menjelaskan. Oke ya, diingat ya. Dilarang bermain dalam kelas saat guru menjelaskan. Nomor 2. Tidak boleh memakai topi di kelas. Ingat itu ya. Tidak boleh memakai topi di kelas. Nomor 3. Tidak boleh membawa HP. Ya, sepakatannya bersama sudah kita sepakati. Tidak boleh membawa HP saat jam pelajaran kecuali diizinkan ya. 5. 4. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh membantah guru kecuali dikehendaki atau dipersilakan memberikan tanggapan dengan baik, dengan santun. 5. Tidak boleh tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Ingat nih, tidak boleh buang sampah sembarangan di laci, di lantai. Buang sampah pada tempatnya. 6. Tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, ingat itu, kamu sendiri yang menyebutkan tidak mencontek saat ujian. Ya, 7. Dilarang mencoret meja. Dilarang mencoret meja. Nah, tuh, perhatikan mejanya, nggak boleh dicoret-coret. Berikutnya lagi. Tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Nomor 9. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Sebaiknya di mana PR dikerjakan? 10. Tidak boleh ribut di dalam Jam pelajaran. pelajaran. Nah, tidak boleh ribut saat jam pelajaran. 11. Piket dengan tertib. Piket dengan tertib dan tanggung jawab. 12. Adi. Datang lebih awal. Datang tepat waktu. 13. Tidak boleh membuli. Oke, tidak boleh membuli karena perbuatan yang tidak baik. Dilarang. 14. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Ya, contohnya bagaimana cara menjaga keamanan kelas? Ya, kalau meminjam barang temannya harus meminta izin dengan yang punya. Mengembalikan juga harus yang punya tahu. 15. Memakai pakaian dengan rapi. Ya, memakai pakaian dengan rapi. Sekarang sudah kita buat ya. Setuju ini ada 15 peraturan nih. Belajar sungguh-sungguh. Yang tidak tampak apa? Tidak belajar dengan baik. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah coba yang di belakang. Halo? Ya, kamu. Coba perhatikan ke depan, coba kamu baca nomor 2. Memakai Pakaian atau seragam yang baik. dengan benar, dengan baik. Yang tidak tampak apa? Tidak lengkap seragamnya atau memakai seragam tidak lengkap. Ya, oke. Nah, sekarang tadi sudah 2 orang temanmu membaca ya berdasarkan tabel T ya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Dari tabel ini maka kita harus bisa menghubungkan dengan keyakinan kelas. Kalau belajar sungguh-sungguh ya, itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Belajar sungguh-sungguh. Apa keyakinan kelasnya? Siapa yang bisa? Tadi harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya apa tadi? Saling menghormati. Apalagi saling menghargai. Apalagi nilai kebajikan? Tanggung jawab. Disiplin. Apalagi? Jujur, sopan santun. Ya.
Tekun dalam belajar. Tekun atau taat dalam belajar. Nah sekarang coba kamu perhatikan. Belajar sungguh-sungguh ini masuk dari mana? Nilai kebajikan yang mana? Termasuk nilai. Coba Abi. Belajar sungguh-sungguh termasuk nilai kebajikan yang mana? Ayo, Azza bisa? Ya, tekun dalam belajar. Oke, dapat 1 ya. Tekun dalam belajar. Seandainya nanti Azza tidak mengerjakan PR, apakah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, keyakinan kelas yang mana? Tekun dalam belajar. Yang kedua, coba perhatikan. Memakai pakaian seragam dengan baik. Nilai kebajikan yang mana? Disiplin dalam berpakaian. Oke. Berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Nanti kalau ada temannya yang memakai topi di dalam kelas atau ada teman yang tidak memakai dasi, berarti keyakinan kelas mana yang dilanggar? Keyakinan kelas disiplin dalam berpakaian. Berikutnya lagi, sopan kepada guru. Ya, menghormati atau menghargai. Membuang sampah pada tempatnya, termasuk mana? Kebersihan. Kebersihan. Ya, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya kebersihan. Ada enggak di kelas ini yang membuang sampah di laci? Ada. Berarti yang membuang sampah di laci meja ya, berarti apa itu? Melanggar keyakinan ke kelas. Pantas tidak itu ditiru? Tidak. Berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Ya, berikutnya lagi. Ya, kelompok 2 siapa? Ayat. Kelompok 3, kemudian kelompok 4 berurutan ya berdirinya. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Oke. Ya. Nanti ada kuis, kamu langsung angkat tangan 1, 2 berarti kelompok 2, 3 berarti kelompok 3, 4 berarti kelompok 4. Oke ya, ingat ya. Oke. Baik. Coba simpulkan keyakinan kelas kita hari ini. 4. Silakan 4. Tekun belajar. 2. Disiplin. 3. Menghormati atau menghargai. Ya, 4. Kebersihan. Ya, tidak santai ya, ternyata kelompok 4 hebat. Langsung ingat ya, ada keyakinan kelas kita ada 4. Oke, tolong dicatat ya, kamu yang tugas yang catat ya kelompok yang dapat nilai kelas ini. Satu kelompok 4. Pertanyaan dulu ya. Pertanyaan kedua. Jika ada anggota kelas 7B mengerjakan PR di dalam kelas atau di sekolah, melanggar disiplin atau keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? 3. Ya, tuh. Disiplin. Tekun belajar. Tekun belajar. Gina. Tekun belajar. Tekun belajar. Ya, terus dulu kelompok 3.
berikutnya. Ya, jika ada anggota kelas 7B ya, yang membuang sampah di dalam laci meja. Ya, silakan kebersihan. Ya, kebersihan. Aplaus kebersihan. Ada anggota kelas 7B yang memakai topi saat berada di dalam kelas. Ya, Disiplin. 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 Disiplin apa? Dalam mematuhi peraturan. Ya, disiplin dalam berpakaian atau mematuhi peraturan. Ada anggota kelas kita yang makan di dalam kelas. 3 nih, silakan. Disiplin. Disiplin apa? Salah apa benar? Salah. Yang benarnya apa? Iya, menghormati. Oke, ada solusi? Ada. Soal yang keempat. Tidak mendengarkan ketika guru sedang menghormati apa? Oke ya, dari kesimpulan yang dicatat oleh temanmu, ternyata kelompok 4 dan kelompok 1 imbang. Sama-sama mendapat 2 poin. Mana kelompok 4? Ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 3 mendapat 1 poin. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3 dapat 1 poin. Sedangkan kelompok 2 belum mendapat poin hari ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mendapat nilai poin. Aplaus untuk kita bersama. Kita sudah memiliki keyakinan dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan tentunya harapan kita tidak melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Setuju ya? Ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.